Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang harus dibungkus dengan ketakwaan. Dan takwa sebenarnya takwa harus di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah yang diambil dari Quran dan Sunnah. Karena para nabi tidak meninggalkan harta, tapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kajian di sini temanya bebas, tematik, jadi tidak urut, maka karena saya juga tidak punya jadwal kajian di sini, maka saya tidak tahu nanti setelah ini kapan lagi ke sini. Maka dalam rangka menyambut Ramadan yang balihonya sudah ada di depan sana itu, maka kita coba untuk sampaikan keutamaan bulan Ramadan, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Dalilnya insya Allah sama, hadisnya sama. Saya yakin panjenengan pun asriyan, tapi saya mencoba untuk menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda, dengan timbangan yang berbeda. Barangkali panjenengan nanti mendapatkan value atau mendapatkan faedah yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang akan saya sampaikan di sini adalah keutamaan yang beraroma gaib, artinya enggak kelihatan. Nah, ketika enggak kelihatan, maka kaidah yang harus kita kedepankan yang menikah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man yata'adha min rasulih. Allah itu maha tahu atas yang gaib, dan yang gaib tidak akan dikasih tahu ke siapapun kecuali para rasul, itu pun yang diridhoi. Jadi enggak semua rasul itu dikasih tahu. Contohnya dalam kisah Nabi Musa dan Khidir, bagaimana Nabi Khidir dibukakan mafatihul ghaib sedangkan Nabi Musa tidak. Kemudian Nabi Musa minta supaya menyertai Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmu. Kata Nabi Khidir, kowe ora sabar. Nabi Musa pun mengatakan, ya aku tak sabar untuk. Sampai akhirnya Nabi Khidir membunuh seorang anak, melubangi perahu, mendirikan bangunan anak yatim. Maka Nabi Musa mulai bertanya, mau pokok ngono, mau pokok ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir yang dikasih tahu hal yang gaib, ada Nabi Musa alaihissalam tidak. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW juga menyatakan hal yang sama. Beliau SAW di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 188, beliau mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya'allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan buat diriku, dan aku juga tidak kuasa untuk menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Walaupun untuk a'lamul ghaib lastaksartu minal khair. Kalau sekiranya aku ngerti urusan ghaib, maka hal baik akan aku perbanyak. Tapi karena nggak tahu, ya otomatis apa yang bisa diperbuat ya sebatas yang bisa diperbuat. Wa ma masaniya su', dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Artinya kalau Nabi Muhammad tahu hal yang gaib, Nabi ngerti di sana ada musuh, nanti bakal ngasih cilaka. Tapi faktanya Nabi nggak ngerti dan akhirnya ketemu musuh itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia, dan Jibril bertanya beberapa hal, yaitu bertanya tentang mal iman, mal Islam, wa mal ihsan, dan yang keempat Jibril alaihissalam bertanya wa mata sa'ah, dan kapan kiamat terjadi. Nabi Muhammad SAW dengan sangat mencengangkan pada poin yang keempat, beliau mengatakan, menjawab pertanyaan Jibril hari kiamat kapan terjadi, beliau SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il.
Orang yang ditanya enggak luwih ngerti timbang yang menanya. Oleh karena itu maka dari situlah kita harus berpegang bahwasanya semua kabar gaib itu harus berdasarkan dalil. Enggak ada dalil enggak usah dipercaya. Apalagi cuma cerita, kandane kondo, kandane tonggo dan seterusnya, maka hal seperti itu bagian dari takhayul ataupun khurafat. Pada pertemuan yang lalu kalau panjenengan masih ingat, maka disebutkan tentang 3 fitnah sebelum Dajjal itu muncul, yaitu fitnatus sarra, yaitu fitnah as-sarra, kenikmatan tapi fitnah. Monggo Pak Di. Nah, di situ disebutkan dakhaluha min tahti qadamai ahli baiti. Bentuknya adalah asap yang keluar dari kakinya orang-orang yang mengaku sebagai ahli bait. Yasumu annahu minni wa laisa minni, dia mengaku keturunanku yang sakjane dudu, wa inna ma awliyai al-muttaqun, dan sesungguhnya wali-waliku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi dalil lagi yang menguatkan bahwasannya akan muncul orang-orang yang memperkaya diri dengan menjual cerita-cerita gaib, menjual hal-hal yang katanya berbau keramat. Kalau nggak percaya nanti kualat, maka disitulah sebagian orang yang nggak punya ilmu atau nggak tahu bagaimana Islam itu berkedudukan tentang urusan yang gaib, akhirnya percaya dan ngikut dan menyerahkan dunia yang mereka miliki dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Padahal sebenarnya itu tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikurin sebagai perjanjiannya. Nah, kita masuk kepada target Ramadan, yaitu memotivasi kita ketika Ramadan itu datang. Dan kisahnya adalah kisah-kisah yang gaib, maka saya harus menyampaikan dengan dalil. Nah, itu kesepakatannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat kisah tentang sahabat Nabi SAW Thalhah bin Ubaidillah. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah punya 2 orang sahabat kental. Nah, sahabatnya yang pertama itu mati syahid, dan sahabatnya yang kedua itu mati sakit. Mati syahid sebagaimana kita ketahui banyak keutamaannya. Ketika meninggalnya pun dikuburkan nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani, bahkan pakaiannya yang penuh darah. Jadi kita ngomongkan jihad yang bener gitu, bukan jihad-jihatan ya. Karena ada orang yang aneh-aneh ngakunya jihad gitu kan. Nah, bukan jihad yang bener gitu. Maka ketika dikuburkan pun juga nggak perlu dikafani, nggak perlu disolatkan, nggak perlu dimandikan. Dan malaikat di dalam kubur pun mungkar nakir juga enggan untuk menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, enggak ditanyai. Nanti di akhirat dia dibangkitkan juga mendapatkan naungan, kemudian bebas dari hisab dan mizan, kemudian duduk di telaga Nabi SAW, naik sirat juga berjalan dengan perjalanan yang paling cepat dan seterusnya, termasuk pintu surganya khusus pintu al-jihad untuk dia. Maka dengan segala macam keutamaan ini, ya, kita pahami itu. Kemudian temannya yang kedua kok matinya mati sakit, maka logika kita harusnya yang masuk surga duluan itu yang mati sakit, bukan yang mati sakit. Seharusnya. Tapi Thalhah bin Ubaidillah ini diimpeni. Jadi orang saat ini ya, Habib saat ini kan sok cerita mimpi ya, si fulan mimpi ini, Habib fulan mimpi ngono kan gitu toh. Maka mimpi itu harus diverifikasi dengan ayat atau hadis. Gak boleh tegak sendiri mimpi tanpa ada konfirmasi, ada verifikasi. Makanya Thalhah bin Ubaidillah sebagai seorang sahabat Nabi yang bermimpi, beliau kemudian mendatangi Nabi SAW itu sebagai verifikatornya. Nah, karena Nabi gak ada, sekarang sudah meninggal, maka verifikasinya pakai ayat, pakai hadis. Sehingga yang namanya mimpi gak akan bertentangan dengan ayat dan hadis. Kalau bertentangan, maka itu berarti mimpi yang dusta atau mimpi yang salah. Makanya ini harus cetok. Karena nanti ada sebagian orang yang diimpeni orang tuanya yang sudah meninggal, terus kayaknya pakai kembang 7 rupa, ayam cemani, menyang lancak piturute, kalau kayak neng kuburan dituruti. Nah, ngoten niku klentung. Karena mimpi niku ada 3. Yang pertama niku angen-angene jiwa. Jadi misal punya angen-angen pengen mundut helikopter ning ra kelakon, nah kok ngimpi numpak helikopter ngalor ngidul. Nah, kemudian yang kedua, mimpi itu tahfifu minasyaiton.
yaitu diweden-wedeni setan. Jadi setan datang untuk memberi kabar tentang sesuatu yang jelek sehingga orang ini harus melakukan sesuatu yang lebih jelek. Misal tadi diimpeni bapak yang sudah meninggal, terus ngendikan ngimpi, "Le, Nduk, aku nek rambut pakani ku keluwen ning kuburan ku aku semaput." Lah pakane napa, Pak? Ngene. Nah niku terus dicepaki. Niku takfifu minasyaiton. Nah, yang ketiga, mimpi itu bisa bermakna busra minallah, kabar gembira dari Allah ketika sesuai dengan Quran kalih sunnah. Niku. Maka dalam konteks Thalhah bin Ubaidillah, beliau mimpi temannya yang mati syahid masuk surga belakangan daripada temannya yang mati sakit. Di situ sudah menjadi pertanyaan, lho, iki temannya sing luwih utama kok mlebu surgane keri tinimbang yang biasa. Tapi temannya yang mati sakit matinya setahun kemudian. Niku napa istilahnya? Catatannya ten niku, matinya setahun kemudian. Nah, Thalhah bin Ubaidillah walaupun dia seorang sahabat Nabi, dia nggak mau lancang untuk nyandai. Makanya dia datang kepada Nabi SAW untuk minta verifikasi. Nah, kalau kita ya kembali pada Quran dan Sunnah, dan jenengan boten ngertos nggih tanglet kepada guru gitu kan, kepada ustadz lah. Itu mungkin beliau yang menjawab atau mencarikan jawabannya. Jadi mimpi ini bisa ditafsirkan dengan catatan kaidahnya nggak boleh bertentangan dengan Quran kali hadis. Nah, kembali ke sini. Thalhah bin Ubaidillah merasa niku janggal. Nek dalam mimpi ini temen sing mati syahid masuk surga duluan niku pun gampangane ya maklum rai ngoten gitu. Tapi Thalhah bin Ubaidillah merasa, loh, kok malah temen yang mati sakit yang masuk surga duluan. Maka beliau kemudian mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang hal itu. Kemudian Nabi menjawab, "Alaisa qad shoma ba'da Ramadan?" Bukankah temanmu yang mati sakit itu karena selisihnya setahun, bukankah temanmu itu sudah berpuasa Ramadan? Kan setahun Ramadan itu sepindah, maksimal 30 hari gitu. Maka Nabi mengatakan, bukankah temanmu itu sudah mendapatkan Ramadan satu kali? Dalam setahun dia hidup, selisih kematiannya dengan temannya yang mati saya tadi. Kemudian wasolah, buah niku dan, namanya dan itu berarti nggak boleh nama istilah dipisah, berarti kudu ada bareng gitu kan, sepaket. Wasolah sita ala fir'atin au kada wa kada rakaatan salat tasana. Dan bukankah temanmu selain poso Ramadan yo salat selama setahun? Salat setahun kuwi kira-kira kata Nabi 6.000 sekian rakaat. Jadi kalau 5 dikali 360 itu ketemune 6.120 rakaat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnud dan masuk dalam kitab Silsilah As-Shahihah Syekh Albani nomor 2591. Jadi ini hadis sahih. Nah, dari hadis ini artinya saya mencoba untuk menghadirkan keutamaan Ramadan dengan napa istilahnya, dengan keutamaan yang boten biasa. Nek biasane niku mengke jatahe para kiai kang ngisi kultum. Nah, dengan riwayat ini ya, maka kita bisa memahami bahwasanya ketika sak mangke panjenengan kepanggih Ramadan lajeng jenengan siam Ramadan full 30 hari. Kok ndelalah bar niku terus jenengan dipundhut yo bodo-bodo sedo gitu kan. Misal Pak Ngatno yuswane mboten tutup gitu kan. Wong sinten sing ngertos. Paling ku sing ngomong kae sik. Ya saged ya. Ning biasane sing sepuh riyen. Nah, maka begitu misal pas Idul Fitri sedo, maka misal umpama niku Pak Ngatno niku pun full 30 hari mboten gadah utang. Poso sing wingi-wingi ya ora ndek utang. Terus selama setahun ke belakang sholatnya nggih full mboten enten sing bolong. Maka Pak Ngatno mendapatkan faedah hadis niki. Maksudnya pripun? Pak Ngatno bisa masuk surga lebih dulu daripada orang Palestina yang mati syahid 1 tahun yang lalu. Amin. Berarti pun siap nih. Jadi ngaten Pak Bu. Oleh karena itu maka pentingnya kita bergembira menyambut Ramadan itu karena Ramadan niku satu kondisi yang ketika jenengan bisa memaksimalkan ibadah ten mriku. Nah, mulai jenengan mungkin pun purno, pun pensiun gitu kan. Arep macul ning sawah ya ora kuat gitu kan. Arep
dodolan ya ora kuat ngadeg ya pun dimaksimalke poso maca Quran ngaosan wirid zikir lan sak piturute dongake anak putu lan sak piturute kok mengko dalah Idul Fitri pas putrane do nglumpuk malah dipundhut oleh Gusti Allah, maka aku yakin berdasarkan hadis ini barang goib ning ngangge dalil jenengan bisa masuk surga lebih dulu daripada orang-orang Palestina yang mati tahun lalu, yang meninggal syahid tahun lalu. Benar percaya apa mboten niki? Percaya wong hadis kok mosok dihapusi Habib percaya ngene ora percaya. Niku bedane wong beriman niku ngoten. Dadi kalau udah niku udah hadis ayat sahih wis aman niku. Antun sami'na wa amanna, sami'na wa ata'na pun niku sifat orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki cerita gaib meleh. Critakake Nabi Nuh yang bertemu dengan malaikat maut. Kaitannya karo Ramadan apa Mas? Enten mengke. Wah, ngerti gathuk-gathuknya gathuk mengke. Makanya niki insyaallah saya sudah janjikan di depan. Insyaallah jenengan dereng nate mireng. Nek nate mireng berarti mungkin jenengan nate hadir ten kajian kula sing bahas niki ya. Niki suruh dereng nate nemoni enten Ustaz sing bahas. Disebutkan dalam kitab As-Suhud, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas niki orang yang dititipkan kepada Nabi SAW sejak kecil umur 7 tahun sampai umur belasan atau mendekati 20 tahun. Maka pergaulannya dengan Nabi SAW sudah luar biasa lama. Dan aku yakin beliau bukan orang yang senang berdusta. Maka insya Allah ini juga berdasarkan dari Nabi SAW. Beliau berkata, Ja'a malakul maut ila Nuhin alaihi salam. Pada saat Nuh alaihi salam mau meninggal, didatangi malaikat maut. Faqala, dan malaikat maut kemudian bertanya, ya atwalun nabiyina umron. Nabi sing umure paling dawa. Kaifa wajadta dunya waladataha? Menurutmu dengan umurmu sing dawa kuwi piye rasane donya karo kenikmatane piye? Penak apa ora? Malaikat niki kepo, penasaran. Qala, kata Nuh alaihi salam, karojulin dahola baitan lahu babani. Aku ki mung kaya wong lanang sing mlebu omah, sing lawange loro ngarep terus tingguri. Nah, kemudian begitu aku masuk lewat pintu depan, faqama fi wasatil bait haniha. Aku tekan tengah sedelok al-qalil minal zaman, sedikit daripada usia. Maksudnya dia itu merasa sebentar di rumah itu, dari depan ke tengah niku rumongsone itu sedelok tok. Tsumma kharaja minal babil akhor. Terus baru aku ya metu saka pintu sitoke. Dan kuwi mung sedelok. Padahal umurnya Nabi Nuh disebutkan oleh Ibnu Abbas niku sekitar 1050 tahun. Artinya umur yang panjang, tapi beliau merasa sedelo. Wah, nek kita terus pripun? Jenengan yang udah 70 aja mungkin abot ya awal. 1000 tahun terus pripun ya kan. Ya. Ternyata kita nggak dikasih 1000 tahun Pak Bu. Nabi SAW mengatakan akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum mayajuzudan. Umur umatku kuwi mung antarane swidak tekani 70, sithik sing lewat saking niku. Niki nek kula kan ngacung 70 langkung paling nggih namung pinten ngoten to. Mboten kula kan ngacung mboten napa. Artinya saya yakin Nabi itu betul. Dan kita hakikatnya bertambah usia niku menuju dekatnya kepada kematian, dan itu sudah hakul yakin, banyak ayat yang menjelaskan itu. Dan jenengan insyaallah bisa sami apal kullu nafsin dha'iqatul maut dan yang semisal itu banyak gitu kan. Maka semua kita mendekati kematian. Nah, kalau Nabi Nuh dan umatnya niku jatahe 1050 tahun. Terus Nabi Muhammad niku jatahe swidak tekan 70. Seolah-olah kok Gusti Allah kok ketingale kok langkung pilih kasih ten mriku mboten ten mriki ngoten lho. Tapi nanti dalam bab surga ternyata panjenengan niku pakai masuk surga duluan daripada umat-umat terdahulu. Termasuk Nabi panjenengan, Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW itu juga akan yang pertama mengetuk pintu surga, dan di belakangnya adalah kita semua, lalu kemudian umat-umat terdahulu. Nah, berarti ada keistimewaan umat Islam di situ dibandingkan umat-umat yang lain. Senajan umurnya nggak panjang, tapi kesempatan untuk menyalip umat-umat itu ada. Makanya selalu semua itu nggak bisa diukur dengan angka. Seolah-olah kono luwih dawa berarti engko menang ning kono, mboten, tetep menang jenengan. Tapi, nah ini yang penting. Tapi bagaimana caranya? Maka seorang muslim harus beramal dengan cerdas.
Beramal dengan cerdas niku pripun? Ramadan mangke niku dinane nek mboten 30 nggih 29 nggih to. Mboten enten Ramadan 28 napa 31 mboten enten. Makanya kalau ada pemerintah dan Muhammadiyah beda, niku bedanya harus 1 hari. Kalau sampai ada ormas yang bedanya 2 hari, itu jelas aku yakin ormas yang sesat. Karena yang namanya hijriah ini kalau nggak 29 30, kan bahasane delokon hilal, nek ketok sesuk poso, nek ra ketok genepno 30 kan gitu. Kok ada orang kemudian 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya udah puasa, pas ditekoki mbah kok pun poso, oh aku nelpon Gusti Allah ngono japane. Pun mbah lho. Nah, maka yang seperti itu jelas sesat. Ten Padang wonten, ten Jogja wonten, ten Makassar wonten, sak pirang-pirang. Nah, jangan sampai jenengan ikut sama orang-orang seperti itu. Nah, cara cerdasnya seperti apa? Ketika kita ketemu Ramadan, kita puasa ini kan maksimal 30 hari. Jadi ben bunder 30 hari teman-teman. Maka ketika jenengan cuma puasa, jenengan dhewe tok. Pokoknya poso sahur dhewe, buka dhewe, sahur dhewe dan seterusnya sampai selesai 30 hari. Ganjaran jenengan namung 30. Sepakat napa mboten? Pak. Ye. Kalau pas Idul Fitri tadi sedo, contohnya Pak Ngatno misalnya. Tak nyebut jeneng to hasil. Ben mboten ngantuk. Nah, ternyata kok sedo, ya berarti cuma nggembol pahala 30 hari. Gitu, sepakat toh? Nah, kok misal Pak Ngatno niki kemudian cerdas. Wah, aku nek mau ngantongi pahala 30 dina tok gah no aku. Aku kudu ngantongi pahala luwih saka kuwi. Nah, maka Nabi mengatakan di depan tadi kalau pun sanjang, dalilnya sama, ning kita punya sudut pandang dalam melihat yang beda. Nabi mengatakan man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusam min ujurihi shaim as-sai'a. Maka orang-orang yang berpuasa kemudian memberikan buka puasa pada orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Pun nanti mireng niki to. Pun genah pun niki kerep diomongke. Nah, cuman dalam tataran praktek jarang yang mendetailkan. Nah, kita detailkan. Pak Nganto pun puasa 30 dino. Kemudian Pak Nganto sudah berpikir, aku nek mau ngantongi 30 dino, nek tahun ngarep aku ora iso ketemu Ramadan meneh rugi. Enak hadis niki, akhirnya beliau melipir bunteli sego. Bu masak sing akeh. Kayak endok siji-siji, tambah iki tambah kuwi dibunteli. Genep 30. Terus dibeto ten lurus salam. Terus didongke jenengan, misalnya iki piye 3 dosa. Bar pengawasan ngeten kundur buka niku sing nggih buka. Wong 30. Akhirnya Pak Ngatno tenan sedo pas Idul Fitri, ngantongi pahala 30 tambah 30 melih. Sepakat napa mboten? Sepakat. Maka seolah-olah misal Pak Ngatno yuswa pinten sakniki Pak? Yuswa pinten? 67 meninggal dengan ngasih buka 30 orang, maka seolah-olah umurnya nambah setahun. Cocok mboten? Kenapa kok nambah setahun? Karena Ramadan namun setahun pindah, gitu. Karena beliau ngasih makan 30 orang, seolah-olah dapat tambahan pahala 30 hari. Nah 30 hari niku pahala Ramadan yang didapatkan nek ketemu tahun ngajeng, gitu. Maka dengan Pak Kantong ngasih 30 orang, maka 67 meninggal, seolah-olah beliau meninggal 67 plus 1. Wah nek ngono aku mau Mas, nek mau ketambahan setahun, pengen ketambahan 10 tahun, mang pengke 10, berarti 30 bungkus peng 10 ketemune 300. 300 bungkus 67 Pak Karno sedo, maka seolah-olah 67 tambah 10, 77. Masuk nang mboten Pak? Paham nggih? Wah, ngono ya Mas. Wah, ora mau nek mung 30 bungkus moh, 100 bungkus moh. Nek mau ketambahan 10 tahun moh, aku pengen gen ditambahi 1000 tahun kaya umure Nabi Nuh. Berarti ping pinten, Pak? Jenengan menggalih kula tak ngombe iki. Jadi pinten, Pak? Pak Kanto kedah nyepake pirang bungkus, Pak? Pinten, Bu? Nek 30 niku setahun. Pak Ngatno ngersake
tambahan pahalanya 1000 tahun. Berarti butuh pirang bungkus? Waduh, kok 300.000 pokokean to, Dik. 30 bungkus setahun, pengen duit tambahan 1000 tahun. Berarti kan nyepake pinten bungkus? 3.000 kurang. Jenengan kok ya meduke ya nule langsung loro. Nek 30 bungkus setahun, nek butuh 1000 tahun berarti pirang bungkus? 30.000. Kan dipengke 1000. Nah, terus dite pinten nah, monggo mang tanglet bakul sego niku. Nek sak bungkus misal 10.000 wonten memper nang mboten? Memper. Sebungkus 10.000 berarti 30.000 ping 10.000. Duitnya pinten niku berarti? Waduh, murah men, kula tak tuku akeh nek 300.000. 30.000 dikali 10.000 apa, Dek? Masa 300.000? 300 juta. Kata nang segede kata mergo ra duwe. Artinya ketika panjenengan ngapunten nggih, sudah longgar, putra-putra pun mentas, sawah sak pirang-pirang, duit disimpen ning omah nganti lungset. Niku mangdalke 300 juta nggih mangan wong 30.000 buka poso. Niku jenengan nek taun ngajeng mboten tutup, mboten kepanggih Ramadan pun ngantongi ganjaran seolah-olah ketambahan umur 1000 tahun. Lah 30.000 wong golek ning endi to, Mas? Kula nate ngisi pengajian ten pondok Ulul Albab. Niku santrine 1000. Nah, jadi jenengan tinggal nerahke yotrone niku ten Pak Ustate mang meling niki nggo buka santri 1000 ping 30 sak pakete 10.000. Wah, pun gathuk niku. Napa jenengan kirim ten Zayat menika niku terose sedina 7.500. Berarti nek 7.500 berarti mau butuh petang dino. Nah, monggo jenengan toto piyambak. Nek ten mriki kesuwen niki piyane paling niki pinten niki swidak ngoten. Berarti nek 30.000 para swidak niku ketemune jek 500 dino. Ngenteni poso bulan. Niki dipegang riyen 300 juta. Sing murah ora enek Mas. Nah, niki kita bahas sing rada murah. Lo ngertos jenengan ngenteni sing murah-murah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri." Nek tekan bulan Ramadan mangka ta umroh, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Umroh pas bulan Ramadan kuwi ganjarane kaya kaji, atau dalam riwayat yang lain ta'dilu hajjatan ma'i kaya haji bareng aku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meriksa lagi riwayat tentang Masjidil Haram, kita dapati bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya yakin dengan nggih nate atau sering mendengar, sholatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwa. Sholatan Masjid Haram menika, Mekah menika, niku satu kali sholat niku ganjarannya lebih utama, lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid lain, termasuk Nurul Salam niku. Nomele Masjid Zayed, nggih sami mawon. Nah, jenengan pun nanti mireng hadis iki to. Nah, ning longko sing ngitung, kula hitungke. Jadi 100.000 niku nek diporo 5 kan sedinten ping gangsal. Niku ketemune 20.000 dina. Nah, 20.000 dina niku nek diporo 300 swidak setahun. Niku ketemune sekitar 54 tahun. Artinya ketika panjenengan sholat ten mriku sepindah mawon zuhur tok, asar tok, maghrib tok, isya tok, atau subuh tok, sitok tok gitu kan. Maka sekali sholat niku panjenengan mengantongi pahala 54 tahun sholat ten mriki. Wonten sing pun sholat ten mriki 54 tahun. Dereng enten masjid urung enak umur 10 Mas. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, niku nek sepindah tok 54 ben menak le ngitung digawe 50 wonten mawon nggih. Maka ketika jenengan sholat sehari 5 kali, berarti nggih subuh, nggih zuhur, nggih asar, nggih maghrib, nggih isya ten mriku sehari 5 kali. Berarti 50 ping 5 ketemune 250. Ketika jenengan ngersake pengen nyalip umurnya Nabi Nuh tadi, berarti kan pengen 1000 tahun. Berarti 1000 diporo 250 ketemune petang dino. Makanya panjenengan yang tidak umroh mriko niku mang pados travel ingkang ten Mekah niku minimal petang dino. Nek ditangleti lah ngopo to? Aku pengen ngantongi pahala salat 1000 tahun. Nah, napa melih niku dilampahi pas bulan Ramadan niku tesih dipingke 10,
ketemu nih 10.000. Delalah dengan Ramadan ten mriku di 10 hari terakhir dengan derek qiyamul lail akhirnya dengan dapat Lailatul Qadar jek dipengking 83 tahun meneh. Ping-pingane sak pirang-pirang. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nembe pahala salatnya. Bagaimana dengan pahala puasanya? Jenengan nek ngersake nambah pahala puasa jenengan. Jadi ten mriku niku peluangnya langkung ageng melih, tur langkung penak carane. Nek ten mriki ten Indonesia, niku nek dikeki kurma 3 karo aqua gelas 1, niku mulih mesti dibate niku. Pelite gitu kan. Nek ten mriku mboten, Pak. Ten mriku niku saking akeh wong lomo sampai Masjid Haram niku pun kebak jenengan renek nggon bagi-bagi panganan. Mboten enten kaplingan jenengan aja ngapling pojokan niku nggo iki nggo wong Indonesia mboten saged pun kebak. Keluarga-keluarga Saudi yang ada di sekitar niku pun gadah jatah dhewe-dhewe. Makane nek misalnya enten masjid di sekitar jenengan kok kemudian slot napa maringi takjil kok jek kosong, wah iman niku. Sikat langsung pokoke. Aku wae. Kok ibu bojone dikok ndi to, Pak? Pikir keri. Karena nanti orang cerdas itu begitu dapat slot itu dioperke mulai nggih saged gitu kan. Nah, kembali ke mriku. Maka ketika kita nunggu adzan ten mriku, niku ternyata apa? Orang tawaf niku enggak berhenti, Pak. Terus jalan. Dan orang tawaf niku otomatis boten gadah kaplingan lenggahan. Nek sing lenggah niku mungkin genah ngarepe niku enten bukonan macam-macam ya, kurma ya, roti ya, zam-zam, sok-sok nggih enten teh, enten kopi, macam-macam pokoknya. Nah, begitu sing tawaf niku mboten duwe cekelan napa-napa. Tapi mereka ya tawakal. Maka berdirilah sebagian orang-orang cerdas niki. Dadi ket awal mangkat niku pun sangu kurma nganggo wadah ngoten niku. Kali tisu setunggal. Nah, dia berdiri dengan mengangkat kurma di tangan kanan, tisu di tangan kiri atau bisa dibalik. Tisune pun posisi iso didudut. Maka berdiri tok, mboten usah tawa-tawa kaya bakul, ngadeg tok. Niku wong sing tawaf niku anggar nglewati orang ini mesti mlipir nyedak. Akhire nyomot. Nek nyomot iku ya mung 3 rata-rata. Ora enek sing nyomot 13 sing mboten enek. Rata-rata ya 3 apa 5. Karo tisu siji napa loro mangkat melih. Nah niku nek jenengan manghitung niku sing dibuke wong pira. Nek ketemu wong 30 berarti sak ndekan niku jenengan pun ketambahan setahun. Mungkin nek jenengan nggawa meneh terus ditung meneh ketemu 300 sak ndekan ketemu tambahan 10 tahun lan sak piturute. Nah niku namanya beramal dengan cerdas. Jadi ampun melewatkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi tadi udah 1000 ping 10 ping 83 jek ditambahi niki melih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki nek kula tanglet kalian piyai yang umroh Ramadan niku terose niku mboten mudeng nek Pak Haris pinten biayane. Terose niku biayanya sampai 60 juta. Nah, kula mbiyen backpacker Pak ternyata 60 juta. Nah, jadi dek wau 300 juta, sakniki 60 juta. Pun mandap Pak Bu. Sudah turun jadi 1/5-nya. 60 juta. Awis nang merah. Oh tetep larang Mas, nggih berarti mengrati ditenan lho. Ning paling mboten pun mandap to. Aku pengen sing gratisan Mas, nggih enten Pak, gratisan enten. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Quran surat Al-Qadr, jenengan insyaallah pun sami apal. Wa ma adruka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika kita hitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Ketika jenengan pengen ngantongi ganjaran 1000 tahun kados Nabi Nuh alaihissalam, maka membutuhkan 13 kali Lailatul Qadar. Sehingga besok Ramadan itu jenengan usahakan dapat 1, terus jenengan mangdonga melih muga-muga Gusti Allah nambahi 12 tahun lagi usia panjenengan dan setiap tahun harus berjuang mendapatkan Lailatul Qadar. Atau nek jenengan enggak yakin dengan itu, jenengan mangdonga dumateng Gusti Allah mugi-mugi Ramadan yang pernah berlalu pernah mendapatkan minimal 12 tahun, 12 kali. 12 kali niki yang kemudian ditambah 1 besok niku setara dengan 1000 tahun bagaimana usia Nabi Nuh. Ngoten. Ning nggih niku wau mesti nggih rekoso. Walaupun gratisan ning rekoso, soalnya napa jenengan harus menghidupkan malam. Terus bar isak nika jenengan tarweh. Terus
bar tarawih ngantuk, bar ngantuk sare tangi-tangi subuh. Otomatis nggih sudah terlewat Lailatul Qadarnya. Apalagi ketika jenengan izin niku ten mergi terus ningali matahari kok selorote ora panas, terus hawane sejuk, niku genah nek bengi Lailatul Qadar. Nek pun konten niku critane berarti pun telat. Makanya orang yang pengen mengejar Lailatul Qadar tentu tidak bisa dicegati ngoten mboten saged. Dia harus kemudian tiap hari istiqomah di atas jalan kebaikan. Nah, pas 10 malam terakhir dia bergegas dengan kebaikan. Jadi nggak tidur, habis sisa pokoknya nggak tidur. Maupun ngantuk ya mung senderan mawon ten pojokan ngoten niku. Jadi mungkin nek tekluk terus tangi raup, wah wirid meleh, bar wirid keseling wirid atau pengen nyari yang lain maca Quran kesel salat kesel dikir kesel maca Quran meleh. Ngoten niku ngantos hatta matla'il fajar sampai pagi. Makanya di beberapa masjid itu disiasati kalau 10 hari terakhir itu selain ada tarawih ba'da isya ada qiyamul lail. Nah, untuk mengantisipasi orang-orang yang pengen kejar Lailatul Qadar ning kalau dhewean biasanya males. Akhirnya terjadilah qiyamul lail itu, bahkan ada yang sampai beberapa juz itu dalam satu malam dalam rangka untuk ngoyak sampai tekaning subuh. Nah, dalam konteks Ramadan salat tarawih dan qiyamul lail ini nggih panjenengan boleh tarawih ditambah qiyamul lail, sing penting napa witirnya jangan 2 kali. Nah, dalam hal niku ketika panjenengan termasuk orang yang umpama berdiri lama sudah nggak sanggup, maka sejak awal jenengan pakai kursi boleh. Betul napa? Jadi nggak kayak sholat wajib itu harus berdiri dulu. Nah, benar-benar nggak bisa berdiri baru duduk. Tapi dalam konteks sholat sunnah sejak awal jenengan pakai kursi boleh. Tapi memang orang yang pakai kursi dengan orang yang berdiri pahalanya lebih baik yang berdiri. Artinya jenengan jangan sampai punya pikiran wah kayak nek suwe ngono ora kuat. Mboten, dari pakai kursi aja gak apa-apa. Bahkan jenengan ketika diimami sama orang-orang yang hafid Quran, jenengan pengen nyimak bacaan ini ra apal, jenengan bisa sambil bermakmum jenengan sambil maca Quran. Tentu Quran yang dibaca oleh Pak Imam niku. Jangan imamnya maca Al-Baqarah jenengan maca Al-Imran niku enggak boleh nek ngoten niku. Jadi jenengan sambil nyimak ngoten niku boleh. Ngangge HP entuk, ngangge mushaf entuk. Termasuk imamnya nek misal nggih ten kampung jenengan niku pengennya diimami kalih sing hafid Quran niku mboten enten. Entene wong wacanane apik ning gak hafid Quran, maka boleh imam salat witir salat tarawih niku ngangge Quran yang dibuka, ngangge jagrak ngoten niku terus Quran sing gedhe niku. Boleh. Itu pernah terjadi ketika Ibunda Aisyah berjamaah salat tarawih dengan kaum muslimat sahabiyat dan diimami oleh mantan budak beliau yang bernama Dakwan. Dakwan enggak hafal Quran, baca Quran, boleh. Jadi terkait dengan tarawih itu fleksibel. Atau jenengan nek misal di kampungnya enggak ada masjid yang qiyamul lail, jenengan mau ngoyak ke masjid-masjid yang ada qiyamul lail kadoan, jenengan salat piyambak teng omah ento, ngangge Quran niku ento. Lah pirang rakaat bebas. Khalifah Utsman niku tahajudnya sak rakaat tok, Pak. Nek sak rakaat berarti salat napa niku, Pak? Witir tok. Tapi yang dikerjakan adalah sejak habis isya sampai subuh. Lah sing diwaca napa? Nggih Al-Baqarah tekane Anas. Ning niku mboten bendina sesekali. Artinya ketika jenengan pengen ngoyak Lailatul Qadar dan jenengan pengen salat niku ngangge kursi lenggah, tuku jagrak meja gede, lamune dipadangi wis Allahu Akbar, bar Al-Fatihah, amin, terus bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Mboten napa-napa. Madhep ngulon tapi nggih ampun madhep ngetan. Nek maca Quran biasa madhep ngetan entuk, tapi nek konteke tarawih nggih kedah madhep ngulon, kiblate ten kileng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku gratis ning yo rekoso. Mas, gratis sing rekoso Mas. Kuwi aku pilih sing ngono kuwi Mas. Enten saestu enten. Dadi wau bayar 300 yuta, terus 20 yuta, terus gratis rekoso. Nah, sing keempat niki gratis ning rekoso. Ning ini tidak boleh diambil buat mereka yang ngapunten Allah titipkan kenikmatan berupa harta. Gratis rekoso ning dite akeh niku namanya pelit Pak mboten angsal Islam. Nggih, jadi harus sesuai porsinya.
Nah, ini bisa diambil buat mereka yang memang tidak punya harta dan delalah mungkin sampun sepuh tur sakit-sakitan. Dadi nek kon rekoso mboten saged. Carane pripun? Carane niku mang titeni tanggane, kancane, keluargane yang mau bikin takjil. Kalau konteknya pengen yang 1000 tahun karena takjil tadi, niku dititeni. Ketoke kira-kira bukae meh gawe akeh. Ben taun tak titeni wonge ngetoke akeh banget. Lah niku mang mlipir kula nuwun asalamualaikum. Kula ten mriki tak nderek buntel-buntel, tak nderek bungkus-bungkus, tak nderek ngeter-ngeterke atau napa lah. Semua bentuk keterlibatan itu boleh. Ketika beliau monggo mboten napa-napa niki mungkin terkene masjid mriku. Lah kantut diitung, angger sak ndekan niku 300 bungkus ya berarti 10 tahun. Nah geneping 100 masjid kan 1000 tahun. Ora metu ditik, ora metu napa-napa nggih tetep metu tenaga sithik lah nggih. Nah, atau yang kedua terkait dengan umroh niku didelok tanggane iki angger wong iki enten kula gadah rencang niku angger Ramadan niku mlayu teng Saudi mriku. Nembe beberapa tahun yang lalu niku mboten mriku, tapi hampir tiap tahun niku mriku. Nah, jenengan tepang kiai ngoten niku mang cegati. Kapan niku mangkat? Lah enten apa to? Tak gawake kopermu, tak terke ning bandara. Engko mulih kabari aku tak papak. Insyaallah niku ketika jenengan lampahi ngoten niku, maka apapun yang beliau lakukan di sana dan jenengan membantu beliau untuk sampai sana dengan baik dan benar dengan aman terkendali, insyaallah panjenengan angsal pahala sebagaimana yang beliau lakukan di sana. Ning nggih wau catetane nek jenengan gadah yatrane iso mangkat dhewe nggih ampun niku sing digoleki. Nggih tetep kudu mangkat dhewe niku langkung sae. Ngoten nggih. Nah, termasuk sing niki yang mulai niki nggih pun enten wong pinter, wong cerdas. Jadi ten masjid-masjid niku kula titeni, masjid-masjid yang mulai. Kula kan ada beberapa masjid niku kula kan ngisi pengajian. Jadi yang mulai niku jam 11 atau jam 12 mulainya. Niku jam 10 kan pengajian sik kula niku. Bar jam 10 itu pengajian kira-kira nanti jam 11, mungkin jam 11 niku mereka toto-toto lah lagi mulai yang mulai sekitar jam 11 seperempat. Mungkin nanti sak tekan nih sosok setengah 1, sosok jam 2 ngoten niku. Tergantung imame. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe ngertos niku tahun lalu kalau enggak salah. Niku enten piyai niku pinter niku. Jadi nek sonten ngene kan gawe kotakan buka, isine biasanya kan kurma, nek mboten nggih sekul ngoten niku to. Nah niku gandeng tinggi piyai sing kiamul lail nggih, isine mboten sekul otomatis. Isine niku kopi botolan niku, terus permen, terus napa melih dadi barang-barang nek niku diunjuk napa dimut niku mari ngelak. Mari napa melek. Nah, mungkin jenengan saged disani lombok. Kula pas nampa niku ya kula kaget terus kula buka mosok bengi-bengi kon mangan meneh gitu. Di sini kok ternyata enten kopi, enten macam-macam. Kreatif nih. Nah, artinya kalau ada orang yang kemudian gampangane awalnya wis ngantuk gitu kan. Terus bar ngunjuk niku terus semangat melih. Delalah itu Lailatul Qadar ya insyaallah niku yang memfasilitasi niku nggih angsa. Nah sak kotak regane piro Mas? Nggih monggo jenengan, terserah jenengan. Nek kopine ngaduk dhewe tak kira luwih murah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku tarhibnya, tarhib jadi menyemangati agar panjenengan bisa berpuasa dengan cerdas. Dengan cerdas itulah jenengan nanti bisa menggapai pahala puasa 30 hari tapi bisa mengantongi pahala sampai ribuan tahun. Nah, tarhibnya peden-peden nih. Nah, peden-peden itu biar kita hati-hati sehingga kita tetap akan puasa. Jadi dalam beramal manusia itu bisa dua motivasi. Yang pertama ar-roja, yang kedua al-khauf. Ar-roja ini pengarep-arepnya mlebu surga. Ini yang kemudian nanti disebut dengan tarhib, dimotivasi. Kemudian al-khauf niki takut nyemplung neraka. Nanti akhirnya format napa istilahnya ngeten iki kaul pengaosane namanya tarhib, diweden-wedeni. Ya diweden-wedeni cerita tentang neraka. Nah, ketika cerita tentang neraka berarti barang gaib boleh toh. Nah, ketika barang gaib berarti akan menjadi benar ketika menggunakan dalil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Baina ana naimun atani rajulani fa aqada bidu'ubi fa ataya bi jabalan wa'ra." Pada saat aku tidur, tiba-tiba ada dua orang yang menghampiriku dan memegang lenganku dan kemudian membawaku kepada sebuah gunung yang sulit didaki. Kemudian
mereka berdua mengatakan is'ad, ayo munggah. Kemudian fakultu, aku mengatakan inilah utiku, aku gak iso munggah, gunungnya angel. Gunung Atung ini gak iso tunggal, angel. Mereka kemudian mengatakan inna sanusahhilu laka, ayo tak ewang, tak gampang no. Kemudian itu lalu aku kemudian naik hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sampai aku di tengah-tengah gunung itu idza bi aswatin sadidatin, aku mendengar suara yang sangat keras, suara orang teriak yang sangat keras. Kemudian fakultu, aku pun bertanya, mahadhil aswat, kuwi suara apa? Qalu, kata para malaikat yang membawa beliau sallallahu, hada awaun ahlinna, iki suara jegokane penghuni neraka. Jadi di sini dibahasakan sudah gonggongan, jegokan. Jadi sudah bukan lagi teriakan manusia, tapi sudah mirip dengan teriakan binatang saking kerasnya. Summan tolako bi fa idza ana bi qaumin mu'alliqina bi araqibihim. Lalu aku dibawa lagi sampailah ke satu tempat di mana di situ ada orang-orang yang digantung dengan kondisi terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kados mendo kurban niko, nek sapi kan kabotan, kados mendo. Nah, nek mendo niku kan ditali kakine, nek niki mboten ditali, dicubles sikilingen. Jadi enten napa dua tulang atau cubles gitu. Gantung terbalik. Dan gak cuma di situ, musaqqatan asdamuhum tasilu asdamuhum daman. Dalam posisi terbalik, mereka punya rahang mulut niki disuwek karo malaikat sampai mengalirkan darah dari situ. Fakultu man haula, aku bertanya, kuwi sapa? Wong-wong kuwi kenapa kok kaya ngono lakone? Qala, para malaikat menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Iki wong-wong sing gak duwe udzur, kudune bukane mengko ngenteni magrib, awan-awan tuku es jumbo, es teh jumbo. Awan-awan lipir tenang ringan, gak punya udzur. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa niku rukunnya dua. Menetapi waktunya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi yang depan itu fajar bukan matahari, yang belakang matahari. Terbit fajar, terbenam matahari. Terbit fajar ditandai dengan adzan subuh, terbenamnya matahari ditandai dengan adzan maghrib. Dengan catatan sing adzan boten lali waktune. Engko adzan maghrib jam 5 dereng wayahe. Nah, oleh karena itu maka itu harus ditepati. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua, selama waktu itu dia tidak boleh melakukan pembatal puasa. Pembatal puasa yang umum makan, minum, hubungan suami istri. Yang keempat, pembatal lainnya. Nah, pembatal lainnya ini banyak. Karena banyak harusnya dibahas dalam pembahasan tersendiri. Karena kasus hari ini yang disebut dengan kasus kontemporer, di situ banyak tema hal yang harus dipelajari, misal tentang donor darah boleh apa enggak, suntik insulin boleh apa enggak, kemudian ngangge inhaler boleh apa enggak, ngangge Ventolin obat asma itu yang disemprot boleh apa enggak. Nah, hal-hal seperti ini perlu dibahas lebih detail agar jangan sampai kita nanti puasa wis bener dari dari subuh sejak maghrib, tapi ternyata pada pembatalnya mungkin nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, tapi pembatal yang lainnya kita di situ kalah atau salah. Nah, di sini kemudian bisa merusak puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku tarhib sampun. Tentu harapannya dengan kita sudah mendengar sebagian dari keutamaan Ramadan dan sebagian cara untuk berRamadan dengan cerdas. Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling cerdas? Wa ayyul mu'minina aqyas, kata seorang sahabat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, alladzi aksaruhum dzikron lil maut summa ba'dahum istidadan. Wong Islam sing cerdas, sing pinter, kuwi sing dina-dina kelingan bakal mati, ning ora mung kelingan tok, dheke ya cepak-cepak bekal mau mati. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka persiapkan bekalnya, dan bekal terbaik itu takwa. Takwa niku derek dawe Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya,
di atas ilmu. Nah, pentingnya majelis ilmu tenriku agar kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak boleh, yang boleh dilakukan, yang enggak boleh harus kita tinggalkan. Yang boleh enggak selalu hukumnya wajib, bisa di situ hukumnya mubah, bisa sunnah. Yang enggak boleh juga enggak selalu haram, bisa makruh, bisa yang lainnya. Wabillahi mengatakan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup dengan doa, semoga Allah kemudian mengabulkan doa-doa kita di sore hari Jumat, karena termasuk waktu-waktu yang mustajab di dalam keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Anta waliyuna wa maulana, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawassu'ana wa tadarru'ana, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin, irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrumna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih awladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa asdiqa'ana wa ikhwanana wa akhwatana. Ya arhamar rahimin, irhamna, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
سواك يا غني يا حميد. اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين. اللهم اكثر أموالنا واكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الرياء والسمعة والكذب ونعوذ بك من النفاق والشرك والظلم والكفر يا أرحم الراحمين. ارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة ويا خير الرازقين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ويا خير الرازقين. بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا